Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiani dengan NIM 24420140222 dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini penting karena menentukan bagaimana proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan efektif. Langsung saja. Pengertian, jadi model pembelajaran itu sebenarnya bisa kita pahami sebagai semacam pola atau kerangka yang dipakai guru saat mengajar. Ibaratnya kayak peta atau panduan biar proses belajar di kelas nggak asal jalan tapi punya arah yang jelas. Jadi dengan adanya model pembelajaran ini, guru itu jadi tahu harus mulai dari mana, langkah-langkahnya seperti apa, sampai bagaimana cara menyampaikan materi ke siswa. Jadi bukan cuma ngasih materi aja, tapi juga mengatur interaksi di kelas antara guru dengan siswa dan juga siswa dengan materi pembelajaran. Tujuannya supaya proses belajar itu lebih terstruktur, nggak berantakan, dan pastinya lebih efektif. Jadi siswa juga jadi lebih mudah memahami materi karena pembelajarannya sudah dirancang dengan baik. Selanjutnya jenis model pembelajaran. Jadi pembelajaran itu terdiri dari beberapa jenis utama dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada direct interaction, yaitu perpusatan pada guru dan digunakan untuk menyampaikan materi secara jelas dan terstruktur. Terus ada constructivism, yaitu perpusatan pada siswa yang dimana siswa itu membangun pengetahuannya sendiri dengan bimbingan dari guru. Terus ada comparative learning, yaitu menekankan kerjasama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan ada discovery learning, yaitu mendorong siswa menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi. Terus ada problem based learning, yaitu berfokus pada penyelesaian masalah nyata untuk melatih berpikir kritis. Yang pertama, jadi teman-teman, yang pertama itu ada direct interaction. Jadi model ini berpusat pada guru, artinya guru itu punya peran utama dalam menyampaikan materi. Biasanya guru akan menjelaskan secara langsung, jelas, dan langkahnya itu terstruktur. Tujuannya supaya siswa itu lebih mudah memahami informasi yang diberikan. Model ini bagus dipakai kalau materinya itu butuh penjelasan detail, misalnya rumus atau konsep dasar. Selanjutnya ada konstruktivistik. Nah, kalau ini kebalikannya, dia tuh lebih berpusat pada siswa. Nah, di sini itu siswa nggak cuma diam dan mendengarkan, tapi aktif membangun pengetahuannya sendiri lewat pengalaman belajar, misalnya lewat diskusi, mencoba atau mencari tahu sendiri. Sementara itu guru di sini lebih sebagai pembimbing yang mengarahkan, bukan yang mendominasi. Jadi kalau di direct instruction ini fokusnya guru yang aktif menjelaskan, sedangkan konstruktivistik ini lebih menekankan keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya ada comparative learning. Jadi model ini dilakukan secara berkelompok, yang dimana siswa nggak belajar sendiri tapi kerjasama dengan teman-temannya. Mereka tuh saling bantu, diskusi, dan berbagi pemahaman supaya semua anggota kelompok ini bisa mengerti materi. Selain itu, model ini juga bagus untuk melatih kemampuan sosial dan kerjasama antar siswa. Kemudian ada discovery learning. Jadi kalau ini siswa tuh didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep. Jadi mereka tuh belajar lewat eksplorasi, misalnya dengan mencoba, mengamati, atau mencari tahu sendiri. Di sini guru lebih sebagai pembimbing aja, supaya tujuannya itu siswa ini lebih aktif dan kemampuan berpikirnya juga ikut terlatih. Jadi komparatif ini fokus ke kerja sama kelompok, sedangkan discovery ini lebih ke proses menemukan sendiri pengetahuan. Yang terakhir ada problem based
learning. Jadi model ini fokusnya ke masalah nyata yang dijadikan bahan belajar. Jadi siswa tuh nggak cuma dikasih teori, tapi langsung dihadapkan sama suatu masalah. Lalu mereka tuh diminta untuk menganalisis dan mencari solusinya sendiri. Dengan cara ini siswa itu jadi lebih aktif berpikir, nggak cuma menghafal. Selain itu, model ini juga bisa melatih kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Jadi intinya problem ini, basic learning ini ngajarin siswa untuk belajar lewat masalah supaya mereka tuh lebih siap menghadapi situasi di kehidupan nyata. Jadi bisa disimpulkan kalau model pembelajaran itu adalah berbagai pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Ada yang berpusat pada guru, ada juga yang berpusat pada siswa. Jadi setiap model itu punya peran masing-masing. Misalnya di Rich Instruction itu lebih ke penyampaian materi secara langsung, sedangkan konstruktivistik ini lebih menekankan ke siswa yang aktif membangun pemahaman. Lalu ada juga comparative learning yang fokus ke kerjasama, discovery learning yang mendorong siswa menemukan sendiri, dan problem based learning yang melatih pemecahan masalah. Jadi intinya semua model ini saling melengkapi, mulai dari yang sifatnya penjelasan langsung sampai pembelajaran yang aktif lewat pengalaman, kerjasama, dan pemecahan masalah. Dengan begitu, tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan lebih efektif dan juga lebih bermakna buat siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.